Al-Fatihah. Allah yataqabbal shalah wa du'a wa yarham walidina wa walidikum amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin ajma'in, khususan ila roh Imam Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki al-Hasani radhiyallahu anhu usuli wa fara'i anna Allah yatagashsha bir-rahmah wal maghfirah yu'idu alaina wa alaikum min barakatihi wa asrarihi wa anwarihi wa ulumi wa nafahatihim fid din wal dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Wa ta'alluma wa ta'liman wa naf'a wal intifa' wal mudzakarah wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalah 'ala al-khair ibtigha'a wajhihi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi 'ilmillah salatan wa salaman da'imaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Qala al-musannif al-imam al-habib Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki al-Hasani radhiyallahu anhu wa ankum wa an jami'il muslimin amin ila an qala. Berkata Al-Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki al-Hasani radhiyallahu anhu dalam kitabnya Fathul Qarib al-Mujib sampai daripada perkataannya at-targhibu fil wudu. Ini anjuran agar kita menjaga di dalam berwudu. Wa fi isbaghihi wa iqalatil ghurrati wa ma yuqalu ba'dal wudu, dan anjuran di dalam memperbaharui wudu dan melebihkan basuhan di dalam wudu, wa ma yuqalu ba'dal wudu, dan apa aja yang dibaca setelah berwudu. Nah, di sini pengarang kitab Habib Muhammad bin Alawi al-Maliki, beliau mengajarkan kepada kita agar yang pertama kita menjaga di dalam wudu. Itu disebutkan bahwasanya barang siapa yang menjaga wudu maka dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan itu Nabi Musa pernah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi Musa ini gelarnya adalah Kalimullah, orang yang bisa berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi Musa pernah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Musa, idza asabta syai'an wa anta khairuhu fala talumanna ila nafsak. Wahai Musa, apabila engkau tertimpa atau mendapatkan suatu musibah dan sedangkan engkau dalam keadaan tidak berwudu, maka jangan celak terkecuali dirimu sendiri. Artinya tatkala kita menjaga wudu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga diri kita. Orang berwudu itu insyaallah kada bakalan karena musibah dunia, apalagi musibah akhirat. Makanya Nabi Muhammad SAW itu beliau sudah mengajarkan kepada kita
14 abad yang lalu agar kita itu selalu menjaga kebersihan. Namun kita pas rahatan karena corona aja ya kalau bilanya basuh tangan, bilanya hendak bersalaman lawan kawan basuh ya itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam 14 abad yang lalu sudah mengajarkan kepada kita. Nah, itu disebutkan tadi bahwasanya Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berwudu. Qala Allah taala di Musa alaihissalam, "Ya Musa tawaddo." Sebagaimana di dalam kitab Al-Jawahirul Lu'lu'iyah disebutkan. Jadi Allah taala mengatakan kepada Nabi Musa, "Ya Musa tawaddo." Wahai Nabi Musa, lazimkanlah engkau di dalam wudu. Jaga wudu. Fa in asabaka syai'un wa anta ala ghairuhu fala talumanna ila nafsak. Apabila engkau mendapatkan suatu musibah atau sesuatu yang tidak baik, wa anta ghairuhu, dan sedangkan engkau dalam keadaan tidak berwudu, fala talumanna ila nafsak, maka jangan salahkan terkecuali dirimu sendiri. Nah, artinya tatkala seseorang menjaga wudu, maka dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala bala musibah kadawani baparak. Bala musibah kadawani baparak. Itulah guru kita Habib Jindan bin Naufal bin Salim bin Jindan. Tatkala beliau membaca tentang babul wudu, itu jadi sidin setidaknya kita ini sidin ada kawal tuh menjaga bagus. Nah, mulai belajarnya sampai kamati engkau jaga jangan sampai batal wudu. Ya, menyakawa. Amun kada kawa jadi sidin setidaknya dalam 1 minggu itu sehari barang kada batal wudu. Misal pian pian asingkan hari Jumat khusus, aku bilangnya hari Jumat kada batal wudu. Insyaallah timbul tuh karamat. Timbul karamat enak. Karamat lah. Lain karami lain. Karamat tuh kan muliaan. Ada tuh. Entah rezekinya kah nyaman, entah doanya kah pengabulan, entah hidupnya kah nyaman kayaknya. Pokoknya pasti Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kemuliaan bagi orang yang istiqomah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya di dalam wudu. Ya menyawa, ya Allah, menyawa kita jangan sampai batal wudu. Mengkawat, ya kan? Cobaan 40 hari. 40 hari cobaan mulai hari ini sampai 40 hari ke depan. Kada batal wudu, harus sambut dulu aja. Alih jaga wudu ini. Namun kada sanggup, jar guru kita Habib Jindan bin Naufal bin Salim, setidaknya dalam 1 minggu itu ada 1 hari kita khususkan. Misal setiap hari Jumat, mulai hari Kamis ya Allah, maghrib, Kamis maghrib itu kan masuk Jumat sudah. Mulai Kamis maghrib sampai Jumat maghrib itu ada batal wudu. Makanya guru kita ya Allah, itu tatkala tidur atau anak guring itu dianjurkan wudu. Nah, dianjurkan wudu. Bahkan tatkala marah, orang bila sarek itu wudu. Amunnya wudu masih jadi sarek, bilang kalau benar. Jadi intinya at-targhibu fi wudu di sini pengarang kita Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani. Beliau menganjurkan kepada kita agar kita senantiasa menjaga wudu. Menjaga wudu itu biarlah Habib Umar bin Hasan Al-Haddad. Habib Umar bin Hasan Al-Haddad yatawadda fil bait wa kana wudu'u yastadrik sa'ah kamilah. Itu Habib Umar bin Hasan Al-Haddad itu beliau itu berwudu sampai 1 jam. Sidin hanya untung wudu. Bukan was-was lah. Bukan was-was. Ini 1 jam wudu itu karena sidin itu lipi lah. Apa ya orang memperhatikan tentang rukunnya, tentang sunnahnya, tentang bacaannya sampai sejam. Sidin hanya untung wudu. Ada pila di Hadramaut itu ada habaib bangsanya Al-Jufri. Ya kan Habibnya ada Al-Aidarus
ada asqaf ya kan, ada macam-macam ya kan, ada nama bangsa atau kabilah Habaib itu Al-Jufri. Di Hadramaut ada bangsanya Al-Jufri. Sidin itu bilangnya baudu, sidin itu asli ini apa namanya lah, merah pucat. Ditakoni Habib kenapa kalian jadi bilangnya baudu pasti pucat? Ya sidin tentang kayak apa pada pucat. Aku ini pacangan berhadapan lawan siapa? Lawan Tuhan alam semesta yang menciptakan langit dan bumi. Ya, takutan. Apa tiga baudu dia orang makrifat. Sudah ya Allah. Mungkin ini kok barangnya kadang-kadang asal besar aja, cipu lagi. Mun urang nih Al Habib Umar bin Hasan Al Haddad yatawadda fil bait wa kana wudu'uhu yastadrik sa'ah kamilah. Sampai-sampai sidin memperhatikan tentang rukun dan sunnah-sunnah di dalam wudu sampai-sampai sejam hanya untuk sidin wudu. Mungkin kita ada sawat hitungan detik ya untuk sadar wudu. Karena kita ada perhatian, itu disebutkanlah khusyuknya kita di dalam sholat. Khusyuknya kita di dalam sholat itu tergantung khusyuknya kita di dalam wudhu. Amun kita nih wudhunya khusyuk, insya Allah sholatnya khusyuk juga. Tapi amunnya wudhunya mahayabam, kada khusyuk, dapat dipastikan sholatnya kada bakalan khusyuk. Al wudhu miftah sholat. Ujar Nabi Muhammad SAW, wudhu itu kuncinya sholat. Wudhu itu kuncinya sholat. Apabila kita wudhu bagus, sempurna, insya Allah sholatnya sempurna. Tapi wudhunya ada sempurna, jangan harap sholatnya pun sempurna. Nah, itu disebutkan juga dianjurkan setelah berwudhu itu kita membaca ayat kursi. Karena aja malah wudhunya baca ayat kursi lah, kan baca ayat kursi ya. Itu disebutkan barang sekali mengamalkan. Itu disebutkan di dalam kitab Al-Fuqadun Nafis, Al-Iqdun Nafis, Al-Iqdun Nafis. Barang siapa yang membaca ayat kursi sesudah berwudu, man qara'a ayatal kursi ba'da wudu. Barang siapa yang membaca ayat kursi setelah berwudu, yuqtar thawab arba'ina aliman, maka diberikan pahala sebanyak 40 ikung orang alim. Orang alim itu kan ibadahnya sikung aja gitu, hampir sikung kurus kumpul, itu orang alim. 40 ikung kayak kurus kumpul, dia membaca tuntung, beruntung membaca ayat kursi, dapat pahala nang kayak 40 ikung kurus kumpul. Pahalanya macam-macam kurus kumpul kan, macam-macam sidin amalkan ya kan, amal yang sidin kerjakan. Nah, dengan sebab membaca ayat kursi. Bismillah ya Allah, enak untung. Misalnya ya Allah, ketika Anda mengajar sembahyang isyraq, atau ketika Anda berduha, atau anak sembahyang zuhur ya, atau sembahyang asar, ya untung berwudu baca ayat kursi sekali. Man qara'a ayatal kursi ba'dal wudu yu'qa thawaba arba'ina aliman. Barang siapa membaca ayat kursi setelah berwudu, maka diberikan pahala 40 ikung orang alim. Nah, jadi at-targhib fil wudu. Di sini Imam Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki beliau mengajarkan kepada kita agar kita itu menjaga wudu, menjaga agar senantiasa jangan batal wudu. Ya tadi jawab kalaunya bisa ya, sampai mati jangan berbatal wudu. Ada kuat coba 40 hari. Ada kuat 40 hari, setidaknya dalam satu minggu itu ada satu hari yang kita khususkan amaliyah kan, sehari itu jangan sampai batal wudu. Apalagi musim penyakit nah kayak ini ya Allah, banyak wudu aja ya. Penyakitnya nih banyak corona ya kan. Ini jangan ada belum timbul ya kan. Macam-macam ya Allah. Cuma ya kita nih dianjurkan takutan jangan jual, cuma waspada ya. Waspada ya. Jangan dong menantang.
Kan corona itu ada apa, jangan juga waspada. Ya, takutan kan bagi kita takutan. Ya, takutan kan boleh, tapi kita dianjurkan waspada. Makanya apa? Ya, tapi kan pakai masker ya Allah, jaga jarak dan jaga wudhu. Nah, itu yang paling penting. Wabi isbagihi, dan dianjurkan juga untuk memperbaharui. Nah, wudhu itu bagus. Ya walaupun pin kada batal, misalnya kada batal wudhu ya bagus pin perbaharui wudhu. Ya perbaharui. Ya kan? Wudhu misalnya kada batal misalnya, tapi wudhu kurang wudhu itu bagus pin, intinya bagus. Wa iqalatil qurrati, dan dianjurkan juga untuk melebihkan basuhan ketika berwudhu. Melebihkan kan wudhu ini ada rukun-rukunnya ya Allah. Ada rukun-rukunnya. Membasuh muha, nah muhanya ada batas yang basuh ada batas yang wajib dibasuh. Mulai awal tumbuh rambut sampai dagu. Dari apa ngarannya ya lah? Lain talinga ini daun talinga lah ya, pengarannya ya. Tinggal talinga lah ya. Apa ya sebutannya? Ya pahamnya tuh dia. Nah dari situ ya dari ini apa ngarannya? Talinga itu mana aja lah. Ini apa ngarannya kan? Gambar takoi dulu ya, dan pokoknya itulah. Ya mulai batas di situlah sampai ke sini. Tuluhu minal udun, irtuhu minal udun ilal udun, wa tuluhu min manabiti sya'ab ilal dakan. Dia ulama nih. Batas muha yang wajib dibasuh mulai awal tumbuh rambut sampai dagu. Kemudian dari telinga sampai telinga. Nah ini wajib batas ketika membasuh muha di dalam berwudu. Nah itu wajib yang basah karena air. Ya, cuma kebanyakan ketika berwudu itu kebanyakan orang yang kada liput itu nih antara cantum lawan telinga nih. Kadang-kadang jam sini jadi wudu, ininya kadang-kadang. Padahal itu termasuk wajah yang wajib dibasuh. Lawan dua yang kurang teliti biasanya kadang-kadang lah apa ngarannya ketika berwudu itu nih. Kalau empat mata, kadang-kadang ya kalau berwudu air mata masih kering. Berarti kadang lipat berarti wudunya. Nah itu biasanya yang diperhatikan ya Allah. Itu wajib kita perhatian. Dan dianjurkan juga ketika berwudu itu italul ghurrah, melebihkan basuhan daripada batas yang wajib. Muha ya Allah ya teh dianjurkan. Makanya guru kita Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz itu sidin itu ketika membasuh muha itu sidin sampai telinga ini kebuat. Jadi mulai atas membasuh dan mulai bawah ya Allah. Mulai atas, nah sidin, nah, ya kan, liput sidin mana, ya kan. Jadi telinga ini terbuat sebagian, ya kan, telinga ini. Itu dihitung Habib Umar itu bilanya membasuh ketika berwudu telinga ini sampai 9 kali terbasuh. 9 kali ketika membasuh muha 3 kali ya Allah, masuk telinga nih. Lebih kan batas sini ya Allah. Dan dilebihkan sampai sini, itu itol murah ngarannya, melebihkan basuhan daripada batas yang wajib itu bagus. Bahkan Nabi Muhammad SAW itu mengatakan, aku ujar Nabi Muhammad mengenali umatku dari cahaya wudu yang mereka lakukan. Kan umat Nabi Muhammad itu banyak lah. Ada sahabat dia katakan, pintar dia sahabatnya. Wahai Nabi Muhammad SAW, kaina di hari kiamat, di akhirat, pian nang kaya pamanginan di umat pian. Begitu juga umat Nabi Muhammad kan banyak. Umat Nabi Muhammad, umat Nabi Adam, umat Nabi Musa, banyak umat Nabi itu banyak. Lalu ujar sahabat, wahai Nabi, kan terkumpul seberatan kita di padang mahsyar di hari kiamat. Wahai Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, nang kaya pakian maminan dui, mana umat pian, mana yang lain umat pian. Ujar Nabi Muhammad, gampang. Aku meminandui umatku nantinya di hari kiamat dengan cahaya wudu yang mana mereka bekas berwudu.
Jadi wudhu yang kita wudhu yang kita lakukan di dunia ini nantinya di hari kiamat menjadi cahaya. Makanya dianjurkan kita itu melebihkan basuhan daripada batas yang wajib. Itu kan menjadi cahaya. Lawan pula ulama fikih mengatakan makruh malak ketika tuntung berwudhu. Jadi bila tuntung berwudhu itu jangan dilap. Tansyif, ya kan, tansyif. Yukrahu tansyif, makruh dilap. Karena setiap tetesan air wudhu yang jatuh daripada anggota wudhu itu malaikat memintakan ampun, atau itu adalah dosa yang digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi wudhu itu fungsinya menggugurkan dosa. Ya, menggugurkan dosa, membasuh muha. Guguran dosa yang ada di muha, mata, hidung, muntung, ya kan, telinga, bajar, membasuh tangan, guguran dosa yang di tangan, membasuh batis, guguran dosa yang ada di batis. Gunanya. Nah, jadi italul ghurrah, melebihkan basuhan daripada batas yang wajib tidak dianjurkan. Ya kan, muha dilebihkan. Ya, guru ulun ini tapi berambut sulahnya benar, maka dia batas tumbuh batas muha itu mulai awal tumbuh rambut ini ada berambut ya kan isanya. Nang mana biasanya awal tumbuh rambut, kebiasaan awal tumbuh rambut di mana? Kan ada orang pelongor bahasanya lah. Sulahnya sampai ke belakang. Kayak keren, kayak boleh lah. Demikian ya Allah, mana kebiasaan awal tumbuh rambut misalnya di sini. Nah berarti di sini sampai dagu yang wajib dibasuh dan dilebihkan, sunnah dilebihkan. Tangan itu mulai ujung jari atau ujung kuku, ya kan? Kukunya panjang berarti mau ujung kuku, amunnya kukunya handap berarti mulai ujung jari, ya kan? Sampai mana? Sampai siku. Nah itu batas wajibnya, dan dianjurkan italul ghurrah, melebihkan basuhan daripada batas yang wajib. Nah ini kan menjadi cahaya, ya kan? Jadi kebanyakan biasanya lah apa ngarannya ketika membasuh tangan tuh rajin, apalagi baju lengan bajunya nenek bilang sempit kayak ini. Kalau kada aku menyingsing, ini kan nyaman menyingsing ya Allah kan? Nah nyaman, munya. Ada kan baju itu yang lengannya yang kipit sempit lah ya lah. Itu mali banget tuh. Nah itu perlu diperhatikan ya tuh wudhu tuh. Ini wajib nih basuh. Ini siku ini wajib basah. Ya. Dan dianjurkan wajib basah dan dianjurkan melebihi basuhan daripada batas yang wajib sampai sini misalnya. Itu lebih bagus, dianjurkan. Lawan pulang yang diperhatikan juga ketika membasuh tangan ini apa ngarannya, ini padahal kitabnya hadis lah tapi membasuhnya titik. Cuma luas sekali itu ada baik Allah bahas terus apa yang berkenaan ya Allah. Yang diperhatikan ketika apa ngarannya membasuh tangan itu kuku tuh amunnya bersih gak ada masalah, kuku panjang ya kuku yang panjang. Tapi amunnya betahi, yang hibah kotorannya, yang hirang lah. Nah ini bisa mengakibatkan kadar asap benyok. Nah lawan pulang diperhatikan ketika membasuh anggota wudhu, berbinian yang pakai ukur basah atau pakai hand body, itu bersihkan dulu. Karena di antara syarat kurang berwudhu itu alla yughayyiral ma. Kada boleh banyu itu tuh berubah. Banyu itu kan jernih. Bas kita membasuh muha misalnya, muha hibat kita kayak pakai ukur basah, malah berubah menjadi putih. Nah ini kada boleh. Bapak kayak apa? Buang ukur basahnya dulu. Hanya berwudhu. Nah itu di antara syarat kita boleh dalam fikih nih. Alla yughayyiral ma. Kada boleh ketika berwudhu itu banyu wudhu yang kita pakai itu berubah. Ya kan berubah. Misal pakai masker misalnya, warnanya hijau, buang gitu dulu. Jangan langsung mau itu wudhu. Nah ini kada boleh.
ketika memakai hand body misalnya ya Allah, misalnya apa misalnya buangi dulu, ya. Nah hanya kita berwudu itu kadang-kadang kita ada perhatian gitu. Lawan pulang kuku tadi, kuku, ya kan kuku, kuku. Ya, itu bilanya bersih karena masalah kuku yang panjang. Tapi yang punya kuku ini panjang, regat pulang. Nah ini dikhawatirkan kalau pena ada rasa banyu. Nah ada rasa banyu, amun ada rasa banyu ada satu dunia. Memudunya kada sah dibawa sambayangnya pun kada sah. Pertanyaannya dulu aja, ulang nih. Amun dia bisa jadi enam, bang, wajib jual. Ya kan? Jadi enam. Pertanyaannya pulang misalnya bang nih, tangan potong, alhamdulillah misalnya lah. Tangannya potong misalnya, hingga sini, maka wajib mulai sininya. Potong misalnya bang, gimana? Apa ngarannya? Apa sampai kan kita ini kan membasuh tangan itu wajibnya mulai ujung jari sampai siku. Nah, potong tangannya mulai siku. Nah, samping ada misalnya ada ininya, sikunya auzubillah ya Allah. Nah kayak apa membasuh ketika wudu, basuh ujungnya, ya. Ini pembahasan fikih pembahasan fikih. Ya intinya ada masalah. Kita belajar hadis tapi juga sedikit. Itu al-ghurrah. Jadi anjurkan kita itu melebihkan basuhan wajib di dalam wudu. Karena Nabi Muhammad SAW nantinya di hari kiamat di akhirat mengenali umatnya daripada cahaya wudu yang mana mereka gunakan di dalam berwudu di dunia. Jadi kan merancang wudu itu di hari kiamat bercahaya. Amun bercahaya Nabi Muhammad emang minan dulu. Tinggal menjun putih aja lagi. Menurang pada kata wudu. Nah, itu bisa kada dipinan dulu oleh Nabi Muhammad. Wa italul qurrati, dan dianjurkan kita itu melebihkan basuhan daripada batas yang wajib, daripada berwudu. Kemudian wa ma yuqalu ba'da wudu, dan di sini juga bakal disebutkan tentang bacaan-bacaan di dalam berwudu. Qala Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, idza qumtum ila shalah, apabila kalian mengerjakan salat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah kalian, wa aydiyakum, juga basuh tangan kalian, ilal marafiq, sampai mana? Sampai siku. Wa msahu bi ru'usikum, dan usap kepala kalian. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan juga basuh kaki kalian sampai buku lali. Nah ini dalil rukun wudu. Ya Allah, idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum, basuh muka, wa aydiyakum, basuh tangan, wamsahu ru'usakum, basuh usap sebagian kepala. Lawan pulang sebagian kepala ini kebanyakan orang rajin ada mengusap sebagian kepala. Ini kepala lah. Wamsahu biru'usikum, kepala bukan rambut. Rajin adalah sebagian orang rajin bilanya wudu rambutnya aja, di ulurannya rambutnya aja, di ujung rambut mau. Yang diusap itu kepala itu apa geram? Pulang bingung pulang. Kepala itu yang mana ya? Bingung kita kepala, menunjukkan kepalanya mana? Di bawah kepala dulu aja. Nah, kepala itu yang ditumbuhi rambut, mana kepala? Nah, mana tumbuh rambut? Nah, bukan rambutnya, tapi di tempat tumbuh rambut, nah itu yang dibasuh. Jangan rambutnya diulurkan, kemudian disapu, diusap ujungnya, itu bukan kepala, itu rambut. Nah, kemudian wa arjulakum ila ka'bain, dan kita dianjurkan dan basuh kaki kalian sampai buku lali. Nah ini adalah dalil daripada rukun wudu.
rukun wudu. Mana niatnya dulu ya? Nah, niat itu pula itu diambil daripada hadis, ya kan? Itu bahwasanya rukun wudu ini dua daripada hadis. Sisanya kan rukun wudu ada berapa? 6 loh. 6. Niat, membasuh muka, membasuh tangan, mengusap sebagian kepala, basuh batis, tertib. Nah, 4 diambil daripada Al-Quran. Coba lihat, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum, tangan 2 ada. Urusikum, mengusap kepala, urjal arjulakum, dan membasuh batis 4. Kemudian niat diambil daripada hadis Nabi Muhammad SAW, innamal a'malu binniyat. Kemudian at-tartib, peraturan, ya kan, itu diambil juga daripada hadis Nabi Muhammad SAW. Kalau Pak ada membahas, tapi di dalam Al-Quran ini 4 saja, ada 6. Jadi 2 itu apa ngarannya diambil dari hadis, 4 diambil daripada Al-Quran. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ala adullukum ala ma yaqullahu bihi al-khataya wa yarfa' bihi darajat, qalu bala ya Rasulullah, qala isbaghul wudu 'ala al-makarih wa kasratul khata' ila al-masajid wa intidharu shalah ba'da shalah fadzalikumur ribat fadzalikumur ribat rawahu Malik wa Tirmidzi. Di sini boleh Tirmidzi, Turmudi, Tarmidzi, wa Ibnu Majah bermakna. Insyaallah kita lanjutkan hadis ini setelah pertemuan akan datang. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ada manfaat dan ada barokahnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomah kepada kita sekalian di dalam menghamba, beribadah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ala hadinihi wa ala manawa bihi salafun salihun ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka tawbah wal maghfirah wa taufiq wal hidayah wal istiqamah wa husnul khatimah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.